Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitania Disavitri dengan NIM 20410305027. Saya dari kelas Psikologi Islam 1 dan dari kelompok 7 Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa remaja pada usia 13-24 tahun, baik fisik, emosi, kognitif, dan sosial. Berikut yang pertama, remaja sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescens, yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13-18 tahun. Masa perubahan remaja, perkembangan fisiknya yaitu perubahan dan perkembangan fisik pada remaja tidaklah sama dan memiliki perbedaan individual, yaitu yang terjadi pada penurunan dalam laju pertumbuhan dan perkembangan internal daripada eksternalnya. Perkembangan internalnya itu lebih menonjol dari perkembangan eksternal yang secara normal akan terjadi di setiap diri manusia itu sendiri. Menurut Santrop, biasanya perubahan tubuh yang paling menonjol pada remaja perempuan ditandai dengan pertumbuhan tinggi yang begitu cepat, bertumbuhnya bulu pada kemaluan, menstruasi, dan perubahan yang terjadi pada dada remaja perempuan. Dan remaja laki-laki biasanya ditandai dengan pertumbuhan penis, pertumbuhan testis, dan pertumbuhan rambut di kemaluan, serta tinggi badan yang begitu cepat. Biasanya perubahan-perubahan fisik tersebut terjadi pada remaja perempuan pada usia 9,5 tahun sampai dengan 15 tahun. Sedangkan pada remaja laki-laki terjadi pada usia 8 tahun sampai dengan 15 tahun. Baik, sebuah perspektif perkembangan saraf remaja menyatakan bahwa perkembangan tersebut terjadi pada remaja dengan 3 tahapan, yaitu pada remaja awal, tengah, dan akhir. Pada awal masa remaja ditandai dengan pubertas, sedangkan remaja tengah ditandai dengan pertumbuhan puncak dan pematangan fisik, dan yang terakhir yang terjadi pada masa remaja akhir ditandai dengan akhir dari pubertas dan integrasi semua keterampilan fungsional. Baik, saya lanjutkan perkembangan emosi pada remaja usia 13-21 tahun, yaitu kematangan emosi pada remaja dapat dilihat ketika remaja itu sendiri dapat mengekspresikan emosinya dengan stabil, tidak berubah-ubah dari satu suasana hati ke suasana hati yang lainnya. Biasanya remaja yang sudah matang emosinya tidak akan meledakkan emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk meluapkan emosinya itu sendiri. Itu termasuk pada kontrol emosi remaja. Sedangkan yang kedua, dalam pemahaman diri, remaja mampu memahami emosinya sendiri, memahami hal yang dirasakan, dan mengetahui penyebab dari emosinya itu sendiri. Dan yang ketiga, fungsi kritis mental biasanya ditandai dengan remaja yang mampu menggunakan pemikirannya sebelum membuat keputusan dengan mempertimbangkan pendapat orang lain beserta dampaknya itu seperti apa. Baik, saya lanjutkan pada perkembangan kognitif remaja usia 13-21 tahun. Perkembangan kognitif pada remaja akan semakin berkembang hingga anak memasuki tahap pemikiran operasional formal.
Operasional formal itu di mana suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa dewasa. Secara umum, karakteristik pemikiran remaja pada tahap operasional formal ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang sudah dipikir secara abstrak dan hipotesis. Sehingga remaja tersebut mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang bersifat abstrak, dan pemikiran remaja tidak lagi terbatas di sini dan sekarang. Mereka sudah mampu memahami waktu historis dan luar angkasa. Remaja di tahap operasional formal ini dapat menginteraksikan apa yang telah mereka pelajari dengan tantangan di masa mendatang dan membuat rencana untuk masa depan. Biasanya mereka juga sudah mampu untuk berpikir dalam kerangka apa yang mungkin terjadi, bahkan bukan apa yang sedang terjadi. Contohnya, mereka memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan permasalahan, seperti sebuah mobil yang tiba-tiba mogok misalnya. Bagi anak yang berada pada tahap konkret operasional, segera mereka mengambil keputusan bahwa mobil mogok itu terjadi karena bensinnya habis. Sedangkan remaja yang berada pada pemikiran operasional formal ini akan menghubungkan sebab akibat dalam satu rangkaian, yaitu biasanya mereka akan berpikir bahwa mobil mogok tersebut itu dikarenakan kemungkinan businya mati, mungkin platinanya, atau kemungkinan lain yang menjadi faktor penyebab mobil mogok tersebut. Baik, lanjut pada perkembangan sosial remaja usia 13-21 tahun. Perkembangan sosial pada remaja merupakan masa pencarian identitas diri mereka yang ditandai dengan perkembangan psikis anak. Psikis remaja tersebut akan menunjukkan bahwa remaja yang berhasil mencapai suatu identitas dirinya, mereka akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya sendiri. Mereka dapat mengetahui perbedaan dan persamaannya diri mereka dengan orang lain. Mereka juga dapat menyadari kelebihan dan kekurangannya diri mereka sendiri. Dan mereka itu biasanya percaya diri dan dapat mengambil keputusan yang penting serta mengenal perannya dalam masyarakat. Biasanya perkembangan sosial ini dipengaruhi oleh orang tua, sekolah, dan teman sebaya. Mengapa orang tua memiliki peran dalam perkembangan sosial remaja ini? Karena orang tua itu sangat mempengaruhi perkembangan tingkah laku sosial remaja. Remaja telah diperkenalkan tingkah laku sosialnya dan nilai-nilai bertingkah laku yang dijunjung oleh orang tuanya sendiri. Di samping itu, hubungan orang tua merupakan hubungan paling akrab dibandingkan hubungan mereka dengan siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengaruh sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang resmi yang bertanggung jawab atas remaja untuk memberikan pendidikan kepada siapapun yang berhak. Fungsi sekolah lainnya dalam mengembangkan tingkah laku sosial adalah menyiapkan model-model bertingkah laku sosial itu, baik itu guru sendiri maupun siswa-siswa lainnya. Maka dari itu, sekolah juga memiliki peran penting dalam berkembangnya remaja dalam bidang perkembangan sosial. Dan yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sosial remaja itu sendiri
karena teman sebaya dijadikan tempat untuk memperoleh sokongan dan penguatan guna melepaskan diri dari ketergantungan. Karena teman sebaya merupakan orang yang selalu bersama dengan remaja tersebut, yang memungkinkan remaja itu sendiri dapat mengembangkan dirinya dengan belajar keterampilan sosialnya, mengembangkan minat-minat yang ada pada dirinya itu sendiri, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan dalam rangka mencapai kemandirian remaja masing-masing. Nah, teman sebaya ini juga dapat melepaskan remaja tersebut terhadap ketergantungan bersama orang tuanya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.